Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, walaupun dengan kondisi jamaah kita ya, akan tetapi insya Allah semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk amalan soleh. Nah, karena amalan soleh itu tidak melihat dari berapa jumlah. Insya Allah pada malam hari ini kita ada judul bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah, mengenai bagaimana memaknai tauhid itu, mentafsirkan tauhid itu ya sesuai dengan syahadat an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Ayat ini menjelaskan tentang kita bagaimana seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah orang-orang yang yad'una bisa bermakna doa dan juga bisa bermakna ibadah. Orang-orang yang mereka berdoa, mereka beribadah, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mengharapkan kepada Rabb mereka sebagai bentuk wasilah, perantara. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebab kenapa munculnya berbagai macam ibadah, dengan tujuan setiap orang ingin yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hamba-hamba ini berlomba-lomba siapa yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan atau wasilah daripada ibadah. Maka ibadah ini atau wasilah ini merupakan perintah yang Allah perintahkan kepada hamba. Maka apabila wasilah tersebut, jalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka wasilah tersebut bukan menjadikan si hamba itu menjadi dekat kepada Allah, tetapi justru makin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna mafhum mukhalafah. Jadi hati-hati. Ada kaidah tafsir yang menyebutkan bahwa pemahaman terbalik atau kebalikan dari apa yang Allah sebutkan di dalam ayat, siapa yang berlomba-lomba ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya dia beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang beribadah, berlomba-lomba beribadah kepada Allah, tapi tidak diiringi dengan keikhlasan, maka tentu dia adalah hamba yang dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Yang berikutnya wa yarjuna rahmatah. Orang beribadah itu harus diiringi sifat harap. Ini dalilnya. Tidak boleh ada seorang muslim, seorang muslimah beribadah kepada Allah seperti debu. Artinya mau ditiup ke timur, ke barat, ya sudah, gitu ya. Mau diterima nggak diterima, ya sudah. Nah, tidak boleh seperti itu. Seorang muslim dia harus berharap dengan harapan yang dalam dan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadahnya, muamalahnya, akidahnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, berbuat baik kepada manusianya, itu semoga diterima. Tidak boleh dia beribadah setelah ibadah sudahlah, yang penting sudah salat. Allah terima tidak terima, yang penting saya sudah salat. Nah, kata yarjuna, harapan ini, inilah yang menjadi sebab bagaimana perbedaan kualitas ibadah seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Yarjun, harapan, dia berharap kepada Allah. Sebab boleh jadi tetangganya, temannya, saudaranya, adiknya, suaminya, istrinya ibadah, sama-sama ibadah salat, puasa sama-sama puasa, sedekah sama-sama sedekah. Tapi harapan yang ada pada hati kedua orang ini berbeda. Mungkin suaminya berharap dengan harapan yang luar biasa, tapi istrinya biasa saja. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sang suami mungkin dia sangat berharap, ya Allah, assalamualaikum. Diiringi rasa harap, ya Allah, semoga sholat isya tadi, semoga sholat sunnah tadi, semoga sedekah tadi betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yarjun, harapan. Dan itu harus ditanamkan, dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah dalam keadaan apa saja dan dalam ibadah apa saja. Ini dalilnya. Nah, di surah Al-Isra ayat 57 disebutkan di awal, yad'una, orang yang beribadah kepada Allah. Apa bentuk ibadahnya? Yarjun, ada harapan dalam ibadah tersebut. Ketika mereka berdoa, ada harapan semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang itu berdoa, ya Allah berikanlah aku ini, tapi dia tidak ada harapan kepada Allah. Nah, ini keliru. Dia berdoa dengan hati yang betul-betul berharap semoga ibadahnya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmatahu. Nah, ini juga sangat penting. Selain ada harapan pada hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, rahmat di dalam hati kita, kita memohon kepada Allah semoga diberikan rahmat. Karena rahmat ini luar biasa makna dan artinya. Rahmat ini mencakup seluruh yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik itu nikmat tubuhnya, nikmat kesehatannya, sampai nikmat keislaman dan keimanannya. Semua itu dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia bisa melihat, dia bisa makan makanan yang enak, dia bisa mencium aroma yang wangi, dia bisa berjalan dengan kakinya. Nah, dia bisa menggenggam sesuatu dengan tangannya. Yang lain itu kasihan, dari lahir ditakdirkan Allah dalam keadaan tidak memiliki tangan sama sekali. Ya, ini bentuk rahmat Allah kepada kita yang ada di sini. Bagaimana rahmat Allah itu wasi'ah, sangat luas, ya? Dan tidak bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dihitung rahmat Allah kepada kita. Maka sungguh sangat merugi
Bahkan Allah mengancam seorang hamba, seorang muslim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la shadid. Siapa saja yang mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah, siksaan Allah itu sangat keras, sangat pedih. Allah mengancam orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kembali kepada ayat ini, rahmat, nikmat, bahagia dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu masuk di dalamnya apa saja yang kita miliki hari ini. Anak, istri, suami, saudara, adik, tetangga, orang tua, siapapun, itu adalah rahmat. Pekerjaan, pendapatan, penghasilan, seluruhnya itu adalah rahmat. Tapi ingat konteks ayat ini, semua rahmat yang Allah berikan pada kita, yad'un, hendaknya digunakan untuk beribadah, gitu ya. Semua bentuk rahmat, apa saja rahmat itu, yang nampak, yang tersembunyi, yang besar, yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung. Gaji kita, pendapatan kita, honor kita, nikmat kita, apapun bentuknya, bentuk dari rahmat Allah, seluruhnya yad'una rabbahum. Nah, yad'una yabtaguna ila rabbihim, hendaknya semua jenis ibadah rahmat atau semua jenis rahmat tersebut digunakan dalam hal ibadah kepada Allah, yabtagun, dengan harapan ila rabbihim, dengan harapan, dengan niat yang ikhlas. Itu tauhidnya. Nah, wa yakhafun, masya Allah, disebutkan tadi harap, kemudian ditambah lagi rahmat, kemudian ditambah lagi yakhafun, takut. Lihat, 3 bentuk ibadah hati. Ada harap, ada rahmat, kasih sayang Allah kepada dirinya, kemudian ada takut. Dan takut ini, berkata sebagian ulama, inilah yang menyebabkan seorang hamba dengan hamba yang lain itu di mata Allah itu derajatnya berbeda-beda, tergantung seberapa dalamnya takutnya kepada Allah. Bahkan disebutkan oleh ulama kita, asal takut itu kalau dia ada pada hati seorang hamba, rasa takut, kalau dia melekat dan dia menjadi tabiat seorang hamba, sedikit-sedikit dia takut kepada Allah, sedikit-sedikit dia takut kepada Allah. Dia mau berbicara dengan lisannya, dia takut kepada Allah. Dia mau menzolimi seseorang, dia takut kepada Allah. Dia mau berbicara berlebih, menambah, atau ada tambahan fitnah, dia takut kepada Allah. Atau ghibah, dia takut kepada Allah. Atau dia bahkan dengan senyumnya yang membuat orang kadang tidak senang, ya, dia takut kepada Allah. Jangan sampai orang ini tersinggung, jangan sampai orang ini sedih, jangan sampai orang ini kecewa. Dia memberikan ibadah apa saja, wajib bagi dia diiringi rasa takut. Lihat hebatnya sifat takut, ya. Karena ulama dahulu para ulama kita itu menolak jabatan karena rasa takut, ya. Banyak hari ini berlomba-lomba, bahkan mengeluarkan semua sumber daya alam, semua sumber daya yang dia miliki. Nah, maka kembali lagi, seberapa dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut yang ketiga. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man khafa maqama rabbih jannatan." Siapa? Lihat bagaimana keutamaan seorang hamba yang dia memiliki rasa takut yang dalam kepada Allah. Hanya amalan rasa takut. Lihat bagaimana hebatnya, dahsyatnya rasa takut ini. Allah puji di dalam Al-Quran. Bahkan Allah berikan 2 syurga. 2 syurga, Pak. Hanya kalau seorang hamba mengamalkan rasa takut pada dirinya, dia praktekkan rasa takut ini betul,
Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Dan barang siapa yang takut pada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, jannatan. Allah akan berikan kepada dia 2 surga. Lihat dahsyatnya amalan takut. Karena memang dasar takut inilah yang menyebabkan iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam dan tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain rasa sombong adalah rasa takut. Tidak takutnya seorang hamba menjalankan syariat Allah masuk di dalamnya ini. Dan rasa takutnya seorang hamba untuk meninggalkan perintah Allah, maka ini keutamaannya. Wa yakhafuna, dimaknai betul ini. Rasa takut ini tanamkan betul, kejarin, jadikan dia sebagai ibadah kita, ibadah yang khusus. Karena kalau cuma sholat, semua orang bisa sholat. Puasa, semua orang bisa puasa. Tapi kalau takut, tidak semua orang bisa takut. Betapa banyak orang ibadah luar biasa secara zahir, masya Allah, penampilannya luar biasa. Tapi apa setelah itu? Apa yang keluar setelah itu dari perbuatan dan ucapan? Apa yang dia lakukan kepada manusia, pada saudaranya, pada orang tuanya, bahkan kepada syariat Allah yang lainnya? Banyak di antara orang yang bahkan mencela hukum Allah, padahal tadinya dia sholat jamaah. Nah, apa masalahnya Ustaz? Kiai atau doktor, alumni luar negeri, tapi kenapa mencela syariat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang salah? Maka yang salah satunya adalah ini. Tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau ditanya, apa bedanya kita dengan sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar salat, kita salat. Puasa, kita puasa. Nah, umrah haji, kita semua umrah haji. Sedekah, semua sedekah. Apa yang membedakan? Kenapa Allah begitu ridho kepada mereka? Salah satunya ini. Wa yakhafun, mereka itu punya ibadah takut itu mengalahkan kalian semua. Kata ulama begitu. Kalau kalian kejar bagaimana ibadahnya, sahabat tidak akan mampu. Kenapa? Yang dimaksud ibadah di sini bukan ibadah badaniyah, zahiriyah, yang dilakukan dengan anggota badan, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah ibadah yang dilakukan dengan hati, qalbi, ibadah hati. Makanya keimanan itu disebut keimanan as-sidq, ada kejujuran. Di mana kejujuran itu? Di hati, bukan di lisan. Demikian pula takut. Di mana letak ketakutan itu? Bukan diucapkan, ya Allah aku takut. Bukan itu. Itu kebanyakan kita. Ya Allah aku takut, ya Allah ampun ya Allah. Padahal dalam hatinya tidak. Nah, demikian pula tadi. Berharap, tapi dia juga berharap kepada selain Allah. Dia khawfun, ini luar biasa. Ibadah takut ini. Hendaknya setiap dari kita berlomba-lomba mempertebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya dengan ilmu, belajar. Karena tidak mungkin rasa takut itu Allah berikan kepada kita tanpa ilmu. Dalilnya mana Ustaz? Dari mana saya tahu? Dilihat di dalam Al-Quran. Ini namanya sallahi min ibadihi ulama. Nah, sesungguhnya Allah berfirman, Allah mempersaksikan, sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba kami itu di seluruh bumi ini apa? Al-ulama. Siapa ulama? Orang yang punya ilmu. Kita ulama, insya Allah kita akan menuju ke sana. Kita penuntut ilmu. Tapi orang yang punya ilmu disebut alim. Nah, dalam hal apa?
dalam hal apa saja yang dia punya ilmu. Sholat, dia punya ilmu tentang sholat. Quran dan hadis dia tahu. Haji puasa dia tahu. Itu dia disebut alim. Tapi dalam masalah tertentu. Tapi secara umum yang disebutkan orang yang punya rasa takut dari hamba Allah hanya orang yang punya ilmu. Makanya lihat orang yang sembarangan itu, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ini, sembarangan. Bahkan kadang-kadang tidak mau berhijab. Lihat agamanya. Apa masalahnya? Pasti masalah ilmu. Tapi dia punya hafalan, Ustaz. Iya, dia punya hafalan, tapi dia tidak punya pemahaman. Beda ya? Itu rahasia. Dia punya ilmu, Ustaz. Dia hafal 30, betul. Dia punya ilmu tentang hafalan Quran. Ayat, iya benar. Hadis, iya. Tapi apakah dia punya pemahaman tentang hafalan Qurannya? Tidak. Nah, ini yang banyak terjadi. Kejar hafalan, kejar hafalan, kejar hafalan. Tapi memahami tentang hafalan yang dihafal tidak pernah diajarkan di pondok-pondok. Itu yang kita sesalkan. Begitu keluar pondok, rupanya, loh kok kamu kan pondok, kok bisa nak kamu seperti ini? Hafalan kamu 15 juz, tapi kok kamu mau bunuh diri? Ya. Tapi kok kamu durhaka sama orang tuamu? Tapi kok kamu kenapa menzalimi tetanggamu, saudaramu? Kamu mengambil hak warisan saudaramu, padahal kau jenggotmu panjang, berjubah, bercadar istri. Apa masalahnya? Masalahnya tadi pemahamannya yang fi fahmin saqimin. Kata ulama kita, ilmu itu bukan rusak. Agama Al-Quran itu nggak pernah rusak. Yang rusak adalah pemahaman orang yang memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Dapat ya? Kenapa agama ini kadang-kadang orang yang sudah punya kesannya punya ilmu, tapi kok justru dia kok yang tidak mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya? Iya, karena pemahamannya yang rusak. Itu caranya. Bukan penampilannya, bukan banyaknya hafalannya, Quran maupun hadisnya, bukan itu. Tapi yang dilihat adalah fi fahmi, pemahamannya sesuai tidak dengan pemahaman Allah dan Rasulnya. Kadang orang hafal Quran, tapi tanya dia, apa makna dari Al-Quran yang kamu hafal? Dia secara letterlek menyebutkan. Yang contoh, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Orang punya hafalan, dia akan menjawab, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tafsirnya apa? Dia tidak bisa tafsirkan itu kalau dia tidak punya ilmu. Tapi kalau orang nggak punya hafalan tapi dia punya ilmu, dia akan menjawab. Lihat ayat setelahnya. Gampang kan? Ayat setelahnya apa? An'amta alaihim. Nikmat atau jalan yang telah orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang dimaksud? Sahabat Nabi. Ini yang tidak dimiliki penghafal Quran. Sementara kita yang tidak menghafal, alhamdulillah kita kaji tafsirnya. Itu beda, Pak. Makomnya beda. Walaupun dia hafal Al-Quran, tapi tidak paham tentang tafsir Al-Fatihah, lebih berbahaya dia. Makanya kenapa para sahabat itu, sebagian besar sahabat utama ya, tidak menghafal Al-Quran. Abu Bakar tidak menghafal, Umar tidak menghafal, Utsman tidak menghafal 30 juz. Tapi kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Karena pemahamannya, bukan karena hafalannya. Itu yang lakukan bom bunuh diri itu karena apa itu? Hafalan? Tidak. Mereka hafal, tapi karena pemahamannya rusak. Orang-orang Khawarij pemahamannya rusak seluruhnya karena pemahamannya. Maka wajib bagi kita seluruhnya kalau belajar itu pertama kan adalah cari guru yang benar. Selama ini kita menganggap bahwa kalau majelis taklim itu ikut keliru, Pak, Bu. Yang pertama tanya dulu siapa yang isi materinya. Ustadz A, alumni mana dia? Siapa gurunya? Karena orang dahulu begitu. Di zaman sahabat
Zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i, Imam Malik. Tanya Imam Malik, tanya Imam Syafi'i, siapa gurunya Imam Syafi'i? Mana mau Imam Syafi'i belajar dengan orang sembarangan? Dia belajar dengan Imam Malik. Itu dalilnya. Jadi kalau orang yang mazhab Syafi'iyah, dia kalau gak paham hal-hal seperti ini, berarti menyelisihi mazhab Syafi'i. Orang yang ngaku mazhab Syafi'i, dia harus lihat bagaimana Imam Syafi'i belajar agama. Tanya dulu dari mana guruku ini berasal, dengan siapa gurunya. Karena Imam Syafi'i itu tidak sembarangan belajar. Tapi dia lihat, oh Imam Malik, makanya dites sama Imam Malik. Kau bakal menghafal ini Al-Muwatta sehari saja, semalam langsung dihafal. Imam Ahmad juga begitu. Dengan siapa beliau belajar? Demikian pula dengan Imam Malik. Dan mereka seluruhnya memiliki guru yang bersambung sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Karena mereka adalah tabi'in. Ada juga sebagian tabi'in. Kalau sudah sampai kepada sahabat Nabi, maka sudah pasti sampai kepada Nabi SAW. Kita hari ini sampai kemana sanad keilmuan kita? Makanya kadang-kadang pemahaman itu luar biasa beraneka ragam. Dan parahnya lagi ada yang berpendapat bahwa tidak apa-apa, banyak jalan menuju Roma. Allahu Akbar. Banyak jalan menuju Madinah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala satu ahad. Nabi SAW cuma satu, Nabi akhir zaman. Enggak ada dua nabi. Kenapa jalannya harus beda? Sangat tidak masuk di akal. Nabi SAW bahkan menyebutkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, nah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Nabi Allah perintahkan dalam Al-Quran, ikutilah jalan Nabi yang lurus, yang satu itu. Maka disebutkan juga dengan ihdinas siratal. Sirat jalan satu, tunggal, mufrad kalau bahasa Arab. Satu jalan yang lurus, yaitu siapa jalan yang lurus? Nabi SAW. Ini berkaitan dengan dua kalimat syahadat yang kita sudah persaksikan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Muhammad siapa? Satu, dua, apa tiga? Satu. Kenapa kita menyelisihi dalam hak kehidupan kita, pengamalan kita, pemahaman kita, bolehnya kita mengikuti manusia yang lain selain manusia atau Nabi Muhammad SAW? Ini paling dasar ini sebenarnya. Makanya disebut rukun Islam, rukun dan rukun iman adalah beriman kepada dua kalimat syahadat. Baru sholat. Kenapa sholat nomor dua? Kalau sudah benar rukun yang pertama, kata ulama, maka yang rukun kedua itu pasti benar bangunannya. Dia faham maknanya. Dua kalimat syahadat, maka seluruhnya rukun Islam akan dia mudah untuk mengamalkan. Jadi jangan kita bolak-balik. Kadang kita lebih senang mengerjakan rukun yang ketiga, rukun keempat, rukun kelima, padahal kita meninggalkan rukun yang pertama, ngaji tauhid. Kita selalu mengabaikan tauhid itu gampang. Asyhadu an la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma itu pemahamannya. Kalau saya terangkan di papan tulis ini, saya bisa terangkan. Tapi penuh nanti papan tulis ini, nggak cukup sebenarnya. Saya ambil contoh lah, an-nafyu, menolak, penafian, penolakan. Apa yang ditolak? Apa yang datang setelah? Ilah. Apa itu ilah? Ilah itu punya beberapa makna. Ada yang dalam bentuk andada, tandingan-tandingan. Ada dalam bentuk Rabb, Tuhan. Ada dalam bentuk alihah, sesembahan. Ada yang dalam bentuk ruhbanan, pendeta, orang-orang soleh. Masuk pendeta, masuk orang soleh. Masya Allah, ternyata orang soleh itu juga masuk dalam bentuk sesembahan yang disembah orang dahulu. Dan itu terjadi pada hari ini. Ini kata Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Lihat, Allah berfirman, mereka orang musyrik itu menjadikan ahbarahum, rahib-rahib, ruhbanahum, pendeta-pendeta. Maksud pendeta pada zaman ini siapa? Ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, dijadikan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Ibadah. Kalau kita kaji nanti, kami jangan tersinggung.
Karena memang tidak boleh ada yang fanatik dalam mempelajari tauhid. Lepaskan semuanya. Yang boleh fanatik hanya kepada Rasulullah SAW. Itu konsekuensi belajar tauhid. Konsekuensi dua kalimat syahadat. Konsekuensi la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Inilah yang tidak mau diucapkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan orang musyrik Mekah. Sembarangan Pak, ilmu ini Pak. Abu Jahal tahu kalau saya ucapkan ini saya selamat, tapi mereka nggak mau ucapkan karena mereka tahu maknanya. Kalau saya ucapkan ini dua kalimat syahadat ini, artinya saya tidak boleh lagi mengikuti orang Arab atau orang kaya atau orang yang terpandang di negeri Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai orang terpandang di negeri Arab tidak boleh lagi diikuti oleh orang-orang di bawah saya, karena dulu berkasta-kasta, nasabnya itu begitu orang Arab. Maka untuk menghilangkan kesombongan itu, mereka harus bersyahadat. Tujuannya apa? Menghilangkan orang yang diikuti, matbu'. Karena yang pertama adalah ma'bud, rukun yang pertama. Tidak ada sesembahan, tidak boleh ada patung, jimat, apapun itu. Tidak boleh ada dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, dalam masjid kita. Tidak boleh ada itu ma'bud itu. Yang kedua, digandengkan matbu'. Setelah kamu punya ikhlas, murnikan ikhlas kamu itu dalam apa? Ibadah. Setelah itu syarat yang kedua, rukun yang kedua, tidak sah rukun pertama kecuali digandengkan dengan rukun yang kedua, matbu'. Tidak sah kamu dalam ibadah kalau tidak mengikuti Muhammad SAW. Caranya beribadah, caranya berakidah, cara beliau memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak orang keliru, sehingga hatinya kadang-kadang kacau. Kenapa orang belajar kok kacau hatinya? Iya, karena pemahamannya yang keliru. Karena kenapa keliru? Karena guru yang dia pilih juga salah. Makanya sahabat itu tidak pernah keliru. Karena kenapa? Gurunya benar. Ada sahabat Imam Syafi'i itu kemudian mengatakan, saya ragu dengan keimanan saya. Mana ada? Kenapa mereka tidak pernah ragu? Dan luar biasa Imam Bukhari, kenapa tidak pernah ragu? Karena guru yang mengajarkan ilmu itu adalah guru yang punya sanad keilmuan sambung kepada Nabi SAW. Kenapa mereka takut? Makanya zaman dulu itu mereka tanya, dari mana kamu dapat ilmu ini? Tunjukkan rawi-rawimu, orang yang meriwayatkan hadis ini. Saya buka sedikit masalah hadis, karena saya ngajar hadis juga dulu. Gak bisa orang paham agama kalau dia gak paham hal kayak gini. Orang harus tanya, siapa yang meriwayatkan ini? Maka disebutkan, maka muncullah nanti derajat hadis yang sahih, dhaif, palsu kan? Karena memang diklasifikasikan itu. Dengan adanya ilmu hadis, siapa gurumu? Siapa kamu? Ahmad. Ahmad bin siapa? Ibn Yahya. Orang mana? Basra, Kufah, Hijaz. Orang sini. Ditanya lagi, siapa gurunya si Ahmad bin Yahya? Ibnu Mubarak. Karena ada Ahmad bin Yahya, tapi gurunya bukan Ibnu Mubarak. Jadi ya, sedikit pemahaman hadis. Maka kita telusur ke atas. Karena wahyu itu begitu Pak. Ilmu itu cahaya. Jadi kalau orang kenapa hidupnya tidak penuh dengan ketenangan? Karena ada ilmu yang salah yang dia pelajari dan dia paham. Lanjut. Wa yakhafuna, apa yang mereka takutkan? Lihat, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya seorang hamba takut. Dia berharap, tadi sudah kita sebutkan, wa yarjuna, berharap dari apa? Jangan sampai ya Allah, aku berharap jangan sampai ibadahku ditolak. Kalau ibadahku ditolak ya Allah, aku takut disiksa olehmu. Warahmah, dia punya rahmat, harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia rahmat. Nah, rahmat ini maknanya luas. Supaya apa? Salah satu rahmat Allah adalah dia tidak diazab oleh Allah. Ini luar biasa ini. Harus dengan ilmu memang. Baru kita bisa mengerti. Berharap diberikan rahmat apa? Dari apa? Supaya tidak disiksa oleh Allah. Itu luar biasa rahmat, termasuk rahmat yang tertinggi. Seorang hamba tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma ya Allah aku mau kaya, aku mau miliaran, aku mau uang, mau mobil, mau istri cantik, mau suami. Enggak, itu kecil rahmat itu.
Ada rahmat yang paling besar, yaitu azabah. Hendaknya dia memohon lolos, bebas dari siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertinggi. Maka belajar tauhid itu kita nggak main-main. Ini kuatkan hati kita aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk bersihkan hati kita. Disebutkan inna azab, sesungguhnya azab Allah itu Rabbika kana mahdhura, betul-betul azab yang sangat membakar, sangat perih, sangat keras, ya, bagi hamba. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti azab manusia kepada manusia. Dipukul lalu dipukul, dibakar lalu dibakar. Azab Allah itu lebih daripada itu. Ya, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan sini apa makna dari al-wasilah. Kita ambil poin-poin pentingnya saja. Yang pertama ada ibadah, yad'un ay yad'unahum min dunillahi wa humul malaikah wal anbiya'i was salihin wa ghairihim. Nah, lihat sudah kita sebutkan tadi kan. Disebutkan di dalam kitab ini, ditafsirkan ya, oleh ulama kita. Beribadah kepada Allah itu maksudnya apa? Anda itu kalau mau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena orang dulu yad'una min dunillah, berdoa selain daripada Allah. Kemana mereka palingkan doa mereka? Malaikat, al-anbiya, as-salihin. Nah, itu terjadi hari ini. Ya, lihat, terjadi hari ini. Dan ayat ini tetap terjadi sampai hari kiamat. Saat ini orang banyak, ya, ada yang berdoa kepada Nabi atau dengan malaikat Jibril. Nah, berharap, ya, bahkan dia meminta kepada malaikat Jibril, ada seperti ini. Ada juga kepada al-anbiya, para nabi dan rasul yang sudah meninggal, ada. Ada juga orang-orang saleh, ada. Nah, al-wasilah ma yataqarrabu bihi ila Allah, wa ma'na tawassal ila Allah amalan salihan wa 'amila amalan yuqarribuhu ilaihi. Wasilah itu perantara, apa yang dilakukan oleh hamba dengan tujuan agar dia itu dekat kepada Allah. Tapi wasilah ini ada dua. Ada wasilah yang disyariatkan, ada wasilah yang dilarang atau tidak disyariatkan. Jadi seluruhnya begitu. Ibadah iya ibadah, tapi ada ibadah yang dilarang, ada ibadah yang disunnahkan bahkan diwajibkan. Sama dengan wasilah. Boleh dia menjadikan perantara, silahkan, tapi dengan perantara yang disyariatkan. Contoh, dia berdoa kepada saudaranya yang masih hidup. Dia meminta, doakan saya kalau Anda mau pergi safar ke Baitullah. Dalam keadaan orang yang meminta doa dan didoakan sama-sama masih hidup. Ini syarat mutlak. Ini boleh. Dia meminta kepada orang tuanya masih hidup, ini boleh. Tapi selain daripada itu, salah satu ada yang sudah meninggal, maka tidak boleh. Membedakan antara yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Ini wasilah, perantara. Doa yang dia ingin berikan kepada Allah ada perantaranya. Orang tua, saudara, teman, guru. Tapi perantara-perantara ini kata ulama kita syaratnya harus hadir, hidup. Gak boleh ada yang mati. Kalau sudah mati, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, karena itu masalah gaib. Orang yang sudah meninggal itu gaib. Siapa yang tahu mereka bisa mendengar ibadah atau doa kita? Ada yang bisa buktikan, sebutkan dalilnya dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Ada memang hadis, tapi ketika orang mengantar jenazah yang meninggal, itu langkah terakhir orang yang mengantar jenazah itu belum pulang. Ketika orang ini pulang, maka dia akan diperdengarkan atau hidupkan ruh kepada jasadnya dan dia bisa mendengar itu. Selebih daripada itu, dia mendengar doa, dia mendengar permintaan orang yang masih hidup, maka itu tidak ada. Kita batasi dulu itu. Ini masalah akidah, masalah gaib itu, masalah akidah.
Nggak ada yang tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, kalau dia menganggap bahwa orang yang sudah meninggal itu mampu mendengar doanya, dia harus datangkan Al-Quran, ayat maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang akidahnya itu, pemahamannya itu. Kita sudah sebutkan di awal. Ini berbicara tentang pemahaman. Dia memahami, ya, meyakini orang yang meninggal 10 hari itu masih ada di rumah. Nanti 20 hari keluar, 30 hari macam-macam bentuknya. Pertanyaannya, adakah hadisnya? Nah, itu agama kita. Agama Islam itu dibangun di atas dua. Kalau bukan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Simpel agama Islam itu. Kita tidak direpotkan, pusingkan dengan pemahaman yang macam-macam yang kita dengar di masyarakat kita. Jangan ini karena masih ada makanan kadang kita masukkan ke kamar yang sudah meninggal. Tujuannya dia masih di dalam kamar, dia masih pengen makan, masih pengen minum, jadi dikasih hambar makanannya. Banyak masih ada. Luar biasa, ini dari mana akidahnya? Siapa yang mengajarkan ini? Nabi SAW. Dari mana buktinya Nabi mengajarkan itu? Mana dalil dari Nabi? Hadisnya mana? Ini kan kita yang buat semuanya. Makanya saya bilang, belajar tauhid siap dengan pemahaman sebagaimana apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Simple. Ada hadisnya, kita ambil. Tidak ada hadisnya, tinggalkan. Karena masih banyak hadis-hadis Nabi yang harus kita amalkan. Kemudian terakhir, أنها تدل على أن معنى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر. Nah, jadi maksud dari apa yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kepada kita seluruhnya. Jadi kita tadi sudah baca ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdhura. Nah, orang-orang yang mereka berdoa beribadah kepada Allah, berharap hanya pada Rabb mereka sebagai wasilah. Siapa yang paling dekat kepada Rabb mereka itu Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, rahmat dan takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya azab Allah Subhanahu wa taala mahdzura, betul-betul sangat dahsyat. Nah, maka maknanya kata beliau adalah Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa dua kalimat syahadat itu, ini kembali ke rukun yang pertama. Makanya bangunan itu yang mau dibongkar, dibangun dengan bagus itu fondasinya, syahadatnya dulu, bukan yang macam-macamnya. Artinya apa? Kita nggak perlu lagi sholat, puasa, bukan. Sambil puasa, sambil sholat, sambil zakat, utamakan belajar tauhid. Atur waktunya supaya tauhidnya makin benar, sholatnya makin benar, tauhidnya makin benar, puasanya, sedekahnya makin benar. Itu maksudnya. Karena rukun itu tidak boleh dipisahkan. Karena sebahagian berpemahaman begini, aku kan sudah mengamalkan rukun Islam yang kedua, sholat. Oke. Di mana rukun Islam yang pertama? Belum belajar. Keliru, fatal. Lihat keluarga kita, saudara kita. Kamu sudah amalkan rukun yang mana? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahkan sampai yang kelima. Rukun yang pertama, 2 kalimat syahadat, itu gampang. Aku bersaksi. Kamu paham maknanya, tafsirnya. Nah, inilah dia yang kita kaji malam ini. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada yang berhak untuk diikuti. Siapa yang tidak berhak untuk diibadahi selain daripada Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, makhluk manapun dia. Kedua, matbu, tidak ada yang berhak untuk saya ikuti di dunia ini illa kecuali satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna rukun 2 kalimat syahadat. Nah, ini kebanyakan kita ini kan kadang-kadang jadikan Nabi Muhammad itu nanti ketika maulid, itu baru Nabi saya.
bikin acara macam-macam. Tapi besoknya setelah Maulid selesai. Seolah-olah bukan Nabi kita. Buktinya apa? Kita sampaikan hadis Nabi. Kita sampaikan lagi hadis yang ini. Semua ditolak. Begitu Maulid, semua mau ikut merayakan. Maka mau jadi umat model seperti ini, bagaimana bisa dapat syafaat sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebahagian diikuti, sebahagian diingkari. Syahadatnya rusak ini. Kasihan namanya. Tak boleh bersyahadat dengan Nabi, mempersaksikan Nabi, kemudian dia ragu bahwa masih ada lagi manusia yang saya ikuti. Bahkan Nabi mengancam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalian tidak beriman kepada Allah, tidak benar keimanan kalian sampai kalian mencintai Nabi melebihi kedua orang tua kandung kalian, melebihi anak-anak kalian, dan melebihi semua manusia. Ini dasar keimanan yang benar yang diajarkan Nabi, dan ini berkaitan dengan tauhid, dua kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini dulu kita dalami, kita ilmu, kita ulang-ulang. Kalau masalah tauhid ini gampang, Nabi tidak mungkin 13 tahun lebih mengajarkan tauhid ini, karena dia sangat rumit. Dia menyangkut apa? Hati. Kalau sholat gampang, wudhu itu sangat gampang, 1 menit 2 menit selesai, kita bisa wudhu sendiri. Tapi kalau tauhid, riya saja, ikhlas saja. Siapa yang bisa bilang dia paling ikhlas di sini? Siapa yang bilang saya tidak pernah riya? Siapa yang bilang saya riyanya cuma 3, 4? Enggak ada. Karena saking sulitnya ini. Hari ini saja berapa sudah kita riya ini? Jadi itu keutamaan mempelajari tauhid. Karena kita menjaga hati kita betul-betul tauhid, namanya sih tauhid, mengesahkan Allah, mentunggalkan Allah dalam hal niat. Karena dasar dari tauhid itu niat. Nah, niatnya harus ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan hati untuk menerima kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba yang minal mukhlisin, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, orang tua kita, anak istri kita, suami kita dimasukkan ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan sebab tauhid kita, keimanan kita, mentauhidkan Allah, mempelajari tauhid ini untuk memberikan petunjuk hidayah kepada keluarga kita yang lainnya yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, istri, suami kita, orang tua kita, orang yang kita cintai dikumpulkan ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.